Beliau mengatakan di sini, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yunjiya ahadan minkum amaluhu." Kata beliau apa? Amalan seseorang tidak akan bisa menyelamatkan dirinya. Amalan seseorang tidak akan bisa menyelamatkan dirinya. Maksudnya gimana? Kan orang itu ketika dia nanti meninggal dunia, nah terus dibangkitkan oleh Allah, dikumpulkan di padang mahsyar. Kan nanti apa? Setelah dikumpulkan di padang mahsyar, pilihannya cuma dua. Masuk surga atau masuk neraka. Kan cuma itu ya. Pilihannya cuma dua. Maka apa? Supaya kita bisa masuk ke dalam surga atau supaya kita bisa terbebas dari neraka, maka kita harus menjadi golongan yang selamat. Kan gitu. Kalau kita tidak selamat, maka kita akan masuk ke dalam neraka, kan seperti itu. Tapi kata Nabi SAW, amalan seseorang tidak akan bisa menyelamatkan dirinya. Amalan seseorang tidak bisa menyelamatkan diri. Maka para sahabat bertanya, artinya makna kalimat itu apa? Walaupun orang itu beramal, dia beramal banyak, pahalanya banyak, dengan modal pahala ini, tetap dia nggak akan bisa selamat di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas maksudnya? Paham? Paham ya? Jadi seperti itu. Maksudnya dengan amalan yang sudah dia punya, ini kita punya pahala sekarang. Lalu kemudian kita datang kepada Allah dengan membawa pahala. Dengan pahala sebanyak ini pun nggak akan bisa menyelamatkan kita dari siksa neraka. Maka para sahabat bertanya, tidak juga engkau wahai Rasulullah? Maksudnya, apakah engkau juga wahai Rasul yang adalah seorang Rasul yang termasuk Rasul yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penghulu para nabi, pokoknya paling bagus. Apakah engkau juga tidak bisa masuk surga hanya dengan amalnya saja? Maka beliau juga mengatakan, wala ana, tidak juga aku. Artinya Rasul juga nggak bisa masuk ke dalam surga hanya dengan modal pahala yang beliau miliki. Maka beliau jelaskan alasannya apa? Illa an yataghammadani Allahu birahmatihi. Tidak juga aku kecuali karena limpahan rahmat atau kasih sayang Allah kepadaku. Berarti seorang muslim itu masuk ke dalam surga sebabnya karena apa? Karena apa? Karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang harus kita pahami. Maka maksudnya apa? Jangan sampai seorang muslim itu bangga dengan amalnya sendiri. Wah, kalau saya sih sholat malam tidak pernah tinggal. Gitu. Kamu sholat malam? Wah, ini tidak sholat malam. Gitu. Dia bangga dengan amalnya. Padahal pahala yang dia punya hanya murni modal pahala, nggak bisa membawanya masuk ke dalam surga. Nggak bisa. Harus di situ ada apa? Rahmat Allah dulu, baru orang ini bisa masuk ke dalam surga. Kemudian, kalau begitu Ustaz, kalau gitu nggak usah beramal kalau kayak gitu. Nggak usah beramal kan? Yang penting dapat rahmat Allah masuk surga. Maka Nabi kemudian berpesan kepada kita, saddidu wa qaribu waghdu wa ruhu wa syai'un minad duljah wal qasdal qasda tablughu. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beramallah kalian dengan tepat dan mendekatlah kalian. Beribadahlah kalian pada pagi, pada sore hari, dan pada sebagian waktu malam. Beribadahlah juga beribadahlah yang pertengahan, maka kalian akan sampai. Jadi sekalipun masuk surga ini menggunakan rahmat Allah, tetap kita diperintahkan untuk beramal. Jadi jangan dikira, oh kalau gitu nggak usah beramal, terus kita serahkan saja, yang penting dapat rahmat Allah. Enggak, karena Nabi juga perintahkan untuk beramal. Setelah kita beramal, maka kita mengharapkan rahmat Allah agar Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Begitu pula Imam Al-Bukhari di sini dikatakan, Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan di tempat yang lain dalam kitabnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, inna hadzal dina yusrun, bahwasannya agama ini mudah.
Jadi sebetulnya pembahasan ini nanti akan juga beliau ulang lagi pembahasannya di pembahasan-pembahasan yang lain di dalam kitab ini. Kata beliau apa? Inna hadzal dina yusrun. Agama ini mudah. Mudah apa susah sih agama kita ini? Mudah mana? Agama kita ibadah 5 kali sehari. Ada agama yang lain ibadahnya cuma sepekan sekali. Mudah yang mana kalau kayak gitu? Mudah yang mana? Islam atau yang sepekan sekali? Yang pekan sekali? Berarti pindah agama kita? Enggak. Agama kita ini mudah. Maksudnya apa yang telah Allah perintahkan kepada kita semuanya ini mudah. Ya. Bukan maksudnya mudah itu ayo terserah kamu gimana, bukan kayak gitu. Maksudnya apa yang telah Allah perintahkan kepada kita ini mudah. Semuanya gampang. Sholat gampang, apalagi puasa gampang, mudah. Mudah. Ustaz, kalau ada orang yang tak bisa sholat secara sempurna, ada nggak kemudahannya di situ? Ada. Berarti agama ini mudah. Ada orang tak bisa puasa, Ustaz, nanti Ramadan ini tak bisa puasa, dia sakit ya. Maka gimana? Ada keringanannya? Ada. Ada perintah untuk melaksanakan haji, Ustaz, haji mahal, uangnya belum ada. Ada keringanannya? Ada. Makanya Nabi mengatakan haji bagi yang mampu, kan gitu ya. Dan begitu seterusnya dalam permasalahan agama. Makanya Nabi sudah mengatakan agama ini mudah. Agama ini mudah. Kemudian beliau mengatakan walan yushaddad dina ahadun illa ghalabahu, dan seseorang tidak akan memberatkan dirinya dalam beragama kecuali dia akan terkalahkan. Maksudnya merasa bosan. Dan ini juga menjadi pengingat bagi kita bahwa kalau seseorang itu beramal, usahakan beramal dari yang paling mudah dulu. Ya, ibaratnya begini. Kalau kita misalkan nih di saung Al-Quran, misalkan ana jadi guru olahraga, misalnya guru olahraga. Kemudian ana bilang, oke, sekarang ya hari pertama kita guru olahraga, kita lari mulai dari sini sampai Kota Baru. Lari dari sini sampai Kota Baru. Lari. Habis itu besok yang mau lari lagi silahkan kumpul di depan masjid. Hari ini kan lari ini kita, udah nih lari sampai Kota Baru, habis itu balik lagi ke sini. Habis itu setelah selesai lari, ana bilang nanti yang mau ikut lagi, besok kumpul lagi di depan masjid. Kira-kira besok ada yang kumpul nggak? Nggak ada. Gitu. Kenapa? Karena pertama kali yang kita lakukan sudah terlalu berat. Ini berat ini. Gitu. Maka mestinya gimana? Yang betul gimana? Yang betul itu dari sini kita lari sekilo dulu. Sekilo dulu, habis itu balik. Besok gimana? Besok tambah lagi, jadi 1,5 kilo. Besoknya lagi tambah jadi 2 kilo. Seperti itu juga seorang muslim dalam beribadah. Kalau dia beribadah itu langsung dihabiskan semuanya, langsung dia beratkan dirinya semuanya, maka besok dia tidak akan mengerjakan seperti itu. Misalkan gimana? Ustaz, saya mau ngaji. Gitu. Ngaji kan bagus-bagus. Gitu. Saya mau ngaji 1 hari 30 juz misalnya. 1 hari. Gitu. Kira-kira besok dia akan baca 30 juz lagi apa enggak? Enggak. Kenapa? Itu sesuatu yang memberatkan. Memberatkan bagi dirinya. Kan dia harus kerja, dia harus belajar, dia harus makan, dia harus istirahat. Kalau dia habiskan semuanya itu dalam 1 hari, mungkin aja bisa. Tapi nanti besoknya dia nggak bisa lagi. Itulah maksud dari perkataan Nabi SAW, seseorang tidak akan memberatkan dirinya dalam beragama kecuali dia akan terkalahkan atau merasa bosan. Makanya apa? Mulailah dalam beragama itu yang ringan-ringan dulu. Tentu yang wajib mesti dikerjakan karena yang wajib itu ringan semua. Tapi ibadah-ibadah yang lain kita kerjakan pelan-pelan. Nanti kalau yang pelan ini, yang ringan ini sudah sangat ringan, naik lagi sedikit tingkatannya, dan begitu seterusnya. Kemudian beliau mengatakan fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war rauhati wa syai'in minad dulja.
Maka kata beliau, beramallah kalian dengan tepat, mendekatlah, bergembiralah, dan mintalah pertolongan pada pagi, sore, serta sebagian waktu di malam. Jadi seperti itu. Kemudian juga di dalam hadis yang lain sama, ya, beliau bersabda, saddidu wa qaribu wa abshiru fa innahu la yadkhulu ahadan al-jannata amaluhu. Kata beliau, beramallah kalian dengan tepat, mendekatlah dan bergembiralah, sesungguhnya amal perbuatan seseorang itu tidak bisa memasukkannya ke surga. Maka para sahabat mengatakan, tidak juga engkau ya Rasulullah, wala ana illa an yataghammadani Allahu bimaghfirati wa rahmah. Tidak juga aku kecuali karena limpahan ampunan dan kasih sayang Allah kepadaku. Jadi ini ya pembahasan awal tentang rahmat Allah. Artinya kita mesti paham bahwa orang itu nggak akan bisa masuk ke dalam surga kalau tidak mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun demikian, tetap Nabi kita perintahkan untuk beramal. Beramal di waktu pagi, beramal di waktu sore, tetap minta kepada Allah agar mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.